Selamat datang kembali di audiobook novel yang berjudul Salah Meminang, karya Asri Faris, pengisi suara Momo, bab 70. Langsung saja yuk kita dengarkan, cekidot. Asar menyorot layar ponselnya dengan rahang yang mengeras. Konsentrasinya buyar sudah. Dadanya sedikit sesak, ada perasaan ngilu yang teramat. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, ia tak kunjung pulang. Bahkan Zuki menghubunginya berkali-kali, namun tak ada jawaban. Asar sengaja mengabaikannya. Pria itu ingin pulang, namun demi menahan dirinya untuk tidak marah pada istrinya, ia akan pulang sedikit larut supaya setelah sampai rumah, istrinya sudah terlelap. Asar merasa mencintai seseorang, tapi seseorang yang dicintainya menaruh harapan dengan orang lain. Sakit. Sesakit ini rasanya, mencintai seseorang yang masih belum bisa move on dengan masa lalunya. Pak, sudah waktunya pulang. Bapak belum mau pulang? Alwi menginterupsi atasannya yang ia yakini sedang banyak pikiran. Semenjak sore tadi, tuannya itu menatap ponselnya dengan muka merah padam. Kamu bisa pulang dulu, nggak apa-apa. Aku masih mau di sini. Asar malam ini terasa berat untuk pulang. Sepeninggalan Alwi, Asar termenung sendiri. Ada rasa rindu yang teramat. Wajah Ski yang selalu terbayang di ingatannya membuat pria itu bangkit dari duduk dan bersemangat kembali. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Asar akan pulang sekarang. Iya, yakin Zuki sudah tidur sekarang. Sementara Zuki menunggu di rumah dengan perasaan gelisah. Asar selalu mengabarinya kalau ada lembur. Tapi malam ini, jangankan mengabari, mengangkat teleponnya pun tidak. Pesan Zuki juga hanya di-read doang tanpa balasan. Zuki akhirnya memberanikan diri menghubungi Alwi. Setelah mendapatkan informasi dari Alwi, Zuki langsung bergegas ke bawah untuk menemui Mama Riyati. Mah, aku titip Ski ya. Aku mau ke kantor Mas Asar, belum pulang. Ucap Zuki berusaha untuk menetralkan rasa cemasnya. Tapi ini sudah malam sayang, apa tidak sebaiknya kamu diantar saja? Gak usah Mah, aku bawa motor aja. Zuki menggunakan jaket, sarung tangan dan juga masker. Tak lupa kaos kaki karena merasa dingin. Ia berpamitan dengan perasaan yang berkecamuk. Ia takut Asar salah paham dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tuhan, ampuni aku yang tidak pandai membawa diri. Bodoh kamu Zuki, kamu membuat suamimu marah. Lihatlah, bahkan dia tidak ingin pulang. Zuki terus merutuki kebodohan dirinya yang lagi-lagi membuat kesalahpahaman Asar semakin menjadi. Malam hari yang redup, sedikit gerimis tak menghalangi niatnya untuk tetap menerjangnya. Zuki mengendari motor dengan kecepatan sedang dan hati-hati. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat dihindari. Tiba-tiba, lampu mobil menyorot dari arah yang berlawanan, membuat fokus Zuki ambyar karena silau lampu mobil yang terang. Brak! Motor yang dikendarai Zuki tertabrak dari arah belakang karena sempat oleng. Tabraknya tak bisa dihindari. Zuki terpental, tubuhnya membentur pembatas jalan. Lalu lintas seketika tersandat total, macet sepanjang jalan. Tempat terjadi kecelakaan langsung didatangi polisi dan berusaha menghubungi keluarga korban. Sementara Asar sedang berjalanan pulang dengan mendengarkan musik yang terdengar mengalun dari speaker radio mobilnya. Sebagai teman memecahkan keheningan di tengah kemacetan. Karena macet terlalu lama, ia pun menjadi sedikit kepo dan ingin tahu ada apa yang menyebabkan kemacetan terjadi. Asar sengaja membuka kaca jendelanya dan mengintip keluar. Mas, itu macetnya panjang banget kenapa ya? Gak biasanya jam salat ini macet gini. Asar mencoba bertanya pada seseorang pengendara mobil yang lainnya, yang sama-sama terjebak macet dan menurunkan kaca jendela mobilnya. Kata petugas patroli, dengar-dengar ada kecelakaan mas di depan. Motor ketabrak truk. Cewek, masih muda, kasihan banget. Gumam seorang lelaki yang berada di sebelahnya. Oh, pantes macet total. Sabar aja mas, sepertinya akan lama. Mas baru pulang kerja. Lebih baik hubungi orang rumah mas, biar tidak merasa cemas. Cowok di sampingnya itu terlihat lebih dewasa dan so akrab. Rokok mas, buat ngilangin jenuh. Laki-laki di sebelah Asar menawarkan dan menjulurkan bungkus rokok. Makasih mas. Asar mengambil satu batang rokok dari bungkusnya. Ia pikir merokok boleh juga, solusi kejenuhan di tengah kemacetan. Asar hendak menyalakan ujung rokoknya, tiba-tiba ingatannya langsung melayang pada istrinya. Ia menjadi sangat rindu.
Walaupun ada rasa kecewa dan sendu, namun rasa cinta itu lebih mendominasi. Lama, Asar terdiam dan terjebak macet. Sampai akhirnya sedikit demi sedikit mobil itu mulai berjalan teratur, mengikuti yang di depannya. Perlahan mobil Asar dan mobil yang lainnya bergerak maju teratur. Drrrt, drrrt. Ponsel Asar beberapa kali bergetar. Ia melirik sekilas. Berhubung sedang terjebak macet, akhirnya ia memutuskan untuk menilik ponselnya sejenak. Nama istrinya terpampang di layar ponselnya. Asar menghembuskan nafas berat sebelum akhirnya mengusap tombol hijau pada layarnya. Selamat malam. Suara di seberang sana terdengar maskulin. Iya, maaf, ini siapa ya? Bukankah ini nomor ponsel istri saya? Jawab Asar merasa bingung. Maaf, dengan saudara siapa? Kami dari pihak kepolisian ingin mengabarkan bahwa seseorang yang mempunyai ponsel ini mengalami kecelakaan. Tugas kepolisian singkat dan jelas. Apa? Sumpah demi apapun, Asar langsung lemes seketika. Ingatannya tertuju pada kata-kata pria tadi. Cewek muda ketabrak truk. Bayangan yang tidak-tidak langsung menguasai pikirannya. Asar berlari-lari di koridor rumah sakit dengan hati yang berkecamuk hebat. Rasa bersalah langsung menghantui dirinya. Ia takut sekali terjadi sesuatu pada istrinya. Mama Rianti dan Pak Dika datang menyusul dengan wajah yang tak kalah panik. Orang tua Zuki sedang berjalanan ke rumah sakit. Asar duduk di kursi tunggu dengan raut cemas. Ia bahkan tidak bisa memaafkan dirinya kalau sampai terjadi sesuatu pada istrinya. Menurut Mama, Zuki nekat ke kantor malam-malam karena merasa cemas terhadap dirinya yang tak kunjung pulang dan memberi kabar. Asar menyesal, merutuki dirinya yang tak kunjung mengangkat telepon atau membalas pesannya. Dokter masih memeriksa Zuki sementara Asar terus mengerapalkan doa untuk keselamatan istrinya. Asar tergugu. Ia menangis di pundak Mama Rianti. Setelah beberapa jam menunggu, akhirnya dokter yang menangani Zuki keluar dari ruangan dengan wajah seduh. Asar langsung menghampiri dokter itu, diikuti Mama dan Papa yang sudah tidak sabar mengetahui kondisi Zuki. Dok, bagaimana keadaan istri saya? Apakah lukanya parah? Asar langsung memberondong pertanyaan tak sabaran. Siapapun yang pernah diposisikan Asar pasti melakukan hal yang sama. Pria itu menatap dokter dengan raut kecemasan. Benturan di kepalanya cukup parah. Untung korban segera dibawa ke rumah sakit. Untuk saat ini pasien kritis. Mohon untuk tetap tenang dan sabar. Dokter akan menanganinya dengan sebaik mungkin. Lemas, tubuh Asar bagai tak bertenaga. Ia limbung ke samping dan langsung dipapa Papa Dika. Rasanya semangat menguap begitu saja. Buliran bening dari matanya sudah berdesakan, keluar membasahi pipi yang nampak sayu. Rapuh, bagai tak bersayap. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan dubbingan aku. Jangan lupa like dan follow Momo ya. Aku tunggu di bab berikutnya. Bye-bye.